Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman, kembali bersama saya Maudy Adinda yang akan menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Presidensi G20 Indonesia memasuki 1 tahun pelaksanaan, di mana forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia itu adalah kesempatan pertama kali bagi Indonesia dan baru berulang 20 tahun. Lahir di tahun 1999 sebagai respons atas krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-98, G20 bertujuan untuk memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Diawali dengan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, G20 telah berkembang untuk membahas berbagai bidang pembangunan, bahkan mulai menghadirkan kepala negara dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT sejak tahun 2008. G20 sebagai forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 65%
atau C20, Science 20 atau S20, Think 20 atau T20, Labor 20, L20, Women 20, W20, Urban 20, U20, Youth 20 atau Y20, Parliament 20 atau P20, dan terakhir Supreme Audit Institutions atau SAI20. Sampai dengan bulan Oktober 2022 dalam rangkaian kegiatan utama Presidensi G20 Indonesia telah terlaksana 187 official meetings atau sekitar 90%. Rangkaian kegiatan tersebut adalah pertemuan tingkat menteri, tingkat Sherpa, tingkat deputy, working groups, dan juga engagement groups, dan telah diselenggarakan di lebih dari 20 kota di Indonesia. Kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mencapai puncaknya pada KTT G20 di Bali pada 15 dan 16 November mendatang. Teman-teman, penting sekali bagi kita untuk bersama menyukseskan rangkaian acara G20 yang tersisa hingga KTT nanti. Karena Presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan di pasar negara, menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah lewat sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif UMKM lokal, dan juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Teman-teman, semua mata akan melihat para leaders. Harapan kita KTT G20 Bali dapat memberikan hasil nyata untuk pemulihan dunia. Mari kita bersama terus merayakan dan mendukung Presidensi G20 Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa. Sampai jumpa di KTT Presidensi G20 Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.